Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK, selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam, semester 3. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang sistem akuntansi biaya pesanan. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Job order merupakan sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Selanjutnya, sistem penentuan harga pokok pesanan adalah metode penentuan harga pokok di mana biaya-biaya produk dikumpulkan untuk suatu produk atau jasa tertentu yang dapat dipisahkan identitas masing-masing produk dan perlu ditentukan harga pokoknya secara sendiri-sendiri. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang pesanannya tinggi dan dapat jumlah banyak, yang bentuknya adalah unit dan biaya masing-masing akan tinggi. Contohnya adalah laundry, konstruksi bangunan, rumah sakit, dan lain-lain. Apabila manajer sudah mengetahui harga pokok produk setiap pesanan, maka ini akan mempermudah manajer dalam membuat berbagai keputusan manajemen lainnya, seperti A. Menentukan harga jual, B. Mempertimbangkan menolak atau menerima pesanan, C. Memantau realisasi biaya, D. Menghitung laba rugi setiap pesanan, E. Menentukan harga pokok, persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses yang akan disajikan di neraca. Perbedaan metode pesanan dengan metode proses. Kalau metode pesanan itu variasi perbedaan produk luas. Kalau metode proses itu produk homogen. Kalau kedua, biaya diakumulasi berdasarkan pekerjaannya, itu metode pesanan. Kalau metode proses itu biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen. Nah, ketiga, metode pesanan itu ada biaya per unit dihitung melalui pembagian total biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksinya. Kalau metode proses itu biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses suatu periode dengan unit yang diproduksinya selama periode tertentu. Pencatatan pemakaian biaya-biaya produksi. Sistem akuntansi biaya pesanan akan melakukan pencatatan biaya pesanan pada perkiraan biaya di buku besar dan pada kartu pesanan di buku tambahan. Setiap pencatatan pemakaian biaya oleh pesanan dalam buku besar, maka akan diikuti oleh pencatatan pemakaian biaya yang sama pada buku tambahan. Dalam buku besar, pencatatan biaya dilakukan pada perkiraan persediaan barang dalam proses, dan dalam buku tambahan, pencatatan yang akan dilakukan pada kartu pesanan. Masukan untuk pencatatan pemakaian biaya bahan baku diperoleh dari kartu reakuisisi pada bahan baku, sedangkan untuk pencatatan pemakaian biaya tenaga kerja langsung itu dapat kita peroleh dari daftar diskusi atau distribusi pemakaian tenaga kerja langsung. Sebagaimana kebanyakan formulir-formulir yang dipergunakan dalam akuntansi, bentuk atau desain dari kartu reakuisisi bahan baku dan daftar distribusi pemakaian tenaga kerja langsung tidaklah serupa antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tetapi secara umum jenis keterangan yang dicatat pada masing-masing formulir itu hampir sama. Biaya overhead produk biasanya akan dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif overhead yang diaplikasikan. Menurut pemakaian jam atau biaya tenaga kerja langsung atau menurut basis lain yang lebih rasional. Di sini ada gambar aliran dokumen pada sistem akuntansi biaya pesanan. Kalian bisa melihat di gambar ini. Contoh soalnya nih, akuntansi untuk bahan baku. Usaha Nona Engel baru berdiri sehingga tidak terdapat persediaan. Nona Angel membeli secara kredit bahan baku sebesar 2.500.000. Jurnal persediaan bahan baku langsung 2.500.000.
Utang dagang 2.500.000. Utang dagang itu persediaan bahan baku langsung itu 0. Yang A 2.500.000, jadi saldo awalnya itu 2.500.000. Contoh soal kedua, akuntansi untuk tenaga kerja langsung. Nona Angel menentukan jumlah jam tenaga kerja langsung yang akan digunakan. Ransel membutuhkan 120 jam dan Tas membutuhkan 50 jam dengan upah 9.000 per jam. Biaya tenaga kerja langsung untuk Ransel sama dengan 120 jam dikali 9.000 sama dengan 1.080.000. Tas sama dengan 50 jam dikali 9.000 sama dengan 450.000. Total biaya tenaga kerja langsung ialah 1.530.000. Jurnalnya itu persediaan barang dalam proses 1.530.000, utang gaji 1.530.000, daftar upahnya itu 0, persediaan barang dalam proses 0. Jawabannya C 1.350, jadi saldo awalnya 50 itu 1.500. Yang C, jadi jawabannya 1.350. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.